Om Swastiastu. Salam, nama budaya, shalom kebajikan untuk kita semua. Salam harmoni. Yang terhormat, Bapak Dr. Igede Astawan, SPD, MPD. Perkenalkan, nama saya Iputu Agus Pratama Wiranegara dengan NIM 2411031413 dengan nomor absen 1. Di sini saya akan menerangkan materi Sistem Pendidikan Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Apa itu sistem pendidikan? Sistem pendidikan adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan. Materi yang pertama, tujuan sistem pendidikan Indonesia. Tujuan sistem pendidikan Indonesia bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, yaitu prinsip sistem pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan Indonesia mempunyai 5 prinsip, yaitu yang pertama pendidikan secara demokratis dan adil, kedua kesatuan yang sistematik, ketiga keteladanan membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas, keempat komponen masyarakat, kelima pembudayaan dan pengembangan. Yang pertama, pendidikan secara demokratis dan adil. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan keadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, kesatuan sistematik. Pendidikan diselenggarakan sebagai kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Ketiga, keteladanan membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan membangun kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu komponen masyarakat. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya, membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Kelima, pembudayaan dan pengembangan. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum. Kurikulum mempunyai 2 jenis, yaitu kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan kurikulum pendidikan tinggi. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat 1. Pendidikan agama, 2. Pendidikan kewarganegaraan, 3. Bahasa, 4. Matematika, 5. Ilmu pengetahuan alam, 6. Ilmu pengetahuan sosial, 7. Seni dan budaya, 8. Pendidikan jasmani dan olahraga, 9. Keterampilan, kejujuran, dan ke-10. Bahasa. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan referensinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama kabupaten atau kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Yang kedua, kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Yang terakhir, yaitu kesimpulan.
Sistem pendidikan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah rangkaian komponen pendidikan yang terintegrasi untuk mencapai tujuan nasional, yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memupuk nilai-nilai nasional. Prinsipnya mencangkup penyelenggaraan pendidikan yang demokratis, adil, dan tidak diskriminatif, serta fokus pada pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat. Sistem ini terdiri dari jurnal formal, non-formal, dan informal dengan jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, serta berbagai jenis pendidikan seperti umum, kejuruan, dan keagamaan. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah mencakup mata pelajaran penting, sedangkan pendidikan tinggi mengikuti standar nasional dengan pengembangan kurikulum dilakukan oleh satuan pendidikan di bawah pengawasan dinas terkait. Sekian pemaparan materi saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om.